Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada yang langsung hubungin saya lewat TikTok ya, tentang musik no copyright. Karena channel beliau ini sudah 3 tahun aman-aman saja menggunakan musik no copyright. Artinya memang musik itu berasal dari channel-channel yang memang khusus menyediakan musik no copyright. Tapi kenapa dengan musik yang sama kok ada yang terkena copyright? Jadi kan saya penasaran juga. Teh pocong, teh poci, panas-panas bro, ngopi ya enak. Dan setelah saya cek video-videonya, ternyata memang videonya tuh memang sih sudah 3 tahun lebih ya. Channelnya sudah 3 tahun lebih, tapi view-nya memang nggak ada yang meledak. View-nya itu paling banyak 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 mentok. Videonya memang lumayan banyak dan rata-rata memang menggunakan yang musik-musik non copyright dari channel-channel yang memang ada kan, channel yang khusus menyediakan itu. Teman-teman bisa cari sendiri lah. Jadi saya coba hubungin teman saya di Denpasar ya, Kuta, yang sering menggunakan musik tersebut. Dan jawabannya, ini jawabannya ya. Jawabannya versi beliau, teman saya yang ada di Kuta ini, dan versi yang bertanya ini. Jadi kalau saya salah ya tolong dikoreksi. Kemungkinan kalau dengan channel yang masih sepi, yang view-nya itu juga ala kadarnya, channel 3 tahun view-nya cuma 6.000, 7.000, bahkan masih ada yang ratusan, ya mungkin aman-aman saja. Itu versi yang bertanya ini. Tapi versi teman saya yang videonya itu ada meledak, yang awalnya itu biasa-biasa saja, bahkan view-nya ada yang sampai jutaan. Enggak sih sampai 2 juta ya, 1 juta sekian lah. Dan banyak, ada puluhan video yang view-nya sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini baru masalah. Kenapa? Karena sih tentunya pemilik musik ataupun pemilik hak cipta, tentunya dengan viralnya video itu kan mungkin ya channelnya sampai atau videonya sampai juga ke tempat pemilik ini. Jadi sayang dong kalau nggak diklaim. Sedangkan musik itu adalah musik viral, atau yang tadinya tidak terkena klaim hak cipta, setelah beberapa tahun dan view-nya ratusan ribu bahkan jutaan, akhirnya muncul ting. Nah, itulah masalahnya. Kalau mungkin view masih ribuan dan puluhan ribu ya nggak masalah, dan itu nggak akan terkena, nggak akan terkena. Tetapi setelah view-nya itu jutaan, yang terjadi apa? Bukan teman-teman yang numpang tenar di musik itu, atau di pemilik itu, di pemilik hak cipta itu, bukan. Tapi pemilik hak cipta itu justru yang numpang tenar di video teman-teman karena view-nya jutaan, akhirnya muncullah klaim hak cipta. Itu yang banyak terjadi. Ya. Jadi kalau yang saat ini mungkin masih merasa aman-aman saja, ya silahkan dilanjut. Lanjutkan ya, silahkan dilanjut. Yang punya pengalaman ya berbagi, kan gitu aja tuh, simpel. Karena dengan menghubungi saya lewat TikTok seperti itu kan, itu justru saya sudah langsung berpikir ya gimana nih caranya supaya memberikan informasi itu yang akurat. Ada yang terkena klaim hak cipta dengan musik yang sama, ada yang tidak. Nah, kita kan mencari solusinya. Mencari solusinya, kenapa ini kena, kenapa yang satunya nggak kena. Ya, karena belajar dari video saya yang dulu, dari channel-channel saya, ya kenanya itu setelah viral. Setelah beberapa bulan, setelah 5 bulan, 6 bulan view di atas 100.000, baru muncul yang awal-awalnya biasa saja. Lolos monet, ya, lolos monet. Setelah itu terkena klaim hak cipta, apakah monetnya dicabut? Enggak. Cuma kan kita nggak punya, bisa dolar kuning, bisa dolar merah. Jadi ini menjadi satu pembelajaran aja buat kita semua gitu loh.
Jadi belajar itu kan kalau pemula ini kan harus pandai menganalisa, karena memang YouTube ini kan mengarahkan kita untuk menganalisa, menjadi analisis, ya. Makanya di situ kan ada YouTube Studio yang gunanya itu untuk menganalisa, ya itulah tugas kita. Karena YouTube juga nggak terbuka banget. Kalau YouTube terbuka ya bubar, ya bubar. Memang YouTube ini menciptakan ekosistem supaya ada yang dibahas, supaya kecuali konten hiburan. Nah, konten hiburan pun ada juga yang kena karena ngambil dari TV, ngambil dari ini, ya sementara aman, ya aman saja. Kalau memang aman dan merasa aman, lanjutkan. Simple kan, simple. Tapi kalau merasa kurang aman, ya lebih baik tidak digunakan. Gitu aja loh, nggak usah ribet-ribet, nggak usah dijadikan itu pikiran atau dijadikan untuk menakut-nakutin. Katanya Insan Tutor menakut-nakutin yang menggunakan musik. Enggak, siapa yang nakut-nakutin? Kan sekedar memberikan informasi. Ada lagi yang komen, ini konten tutorial apa konten gibah? Masa untuk mencari subscriber harus menjatuhkan channel lain? Siapa yang dijatuhkan? Terus siapa yang digibah? Insan Tutor ini emang channel tutorial? Bukan. Channel tutorial, ya, itu artinya kan pasti ada guru, ada murid. Ya, ada guru, ada murid. Namanya juga tutorial kan. Tutorial. Pasti ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nggak usah bodoh. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nah, biasanya yang pinter ini akan mengambil sesuatu atau kesempatan dari yang bodoh karena merasa dirinya pintar. Paham? Nggak paham, Mas, ya udah. Artinya di Insan Tutor ini nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya sama-sama belajar, semuanya sama-sama pemula. Kita belajar bersama untuk mengembangkan channel masing-masing, ya. Tidak ada tutorial di sini. Yang ada adalah belajar dari pengalaman. Teman-teman bisa belajar dari pengalaman sendiri. Orang membuat channel itu bisa belajar dari pengalaman sendiri, bisa belajar dari pengalaman orang lain. Lebih bagus lagi teman-teman belajar dari pengalaman sendiri. Ya, yang di-share di sini kan pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain yang memang saya punya akses ke sana. Contoh yang dihadapi oleh teman-teman sesama YouTuber atau dulu saat awal-awal menjadi konten kreator itu bersamaan dengan Insan Tutor. Ya, pengalaman itu bisa di-share di sini untuk dijadikan pembelajaran. Tapi kalau orang pinter, dia belum tentu punya pengalaman juga, ya. Bisa aja orang baca aja bisa jadi pinter. Ya, bisa dipahami ya. Jadi terserah teman-teman mau belajar dari orang pinter apa belajar bersama-sama dan belajar dari pengalaman, itu kan hak teman-teman sendiri. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya kalau memang merasa musik-musik yang berbau klaim hak cipta atau non copyright ini aman di channelmu yang view-nya hanya puluhan ribu, ya monggo lanjutkan. Kalau perlu semuanya kasih musik seperti itu, ya. Kalau perlu kasih semua musik seperti itu. Mudah-mudahan channelmu rame. Malah saya berdoa mudah-mudahan channelmu rame sampai 1 juta views. Ada yang 2 juta views gitu. Biar apa, Bang? Ya, silakan berpikir sendiri lah ya. Buat apa? Yang jelas, seiring berjalannya waktu ya pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Bukan mendoakan. Doa saya kan supaya view-mu meledak gitu. 2 juta, 3 juta, bahkan sampai ada yang 5 juta penayangan, kan bagus. Dan tetap menggunakan musik itu supaya kamu nanti bisa berbagi pengalaman ke pemula. Ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran dan jadi masukan buat teman-teman. Sehat selalu, salam buat keluarga.